Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di For My Channel bersama saya Eka Puspitasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kuartil. Apa itu kuartil? Ya, kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang sudah disistematiskan menjadi 4 bagian sama besar. Di mana rumusnya adalah Q ke I sama dengan I dikali N tambah 1 per 4. Oke, ini untuk data tunggal ya. Ini rumus untuk data tunggal. Oke, kemudian mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut ini. Oke, ini datanya. Kita selesaikan bersama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurut atau menyusunkan terlebih dahulu data yang ada ini. Jadi kita urutkan dulu. Oke, maka dapatlah dia ini setelah kita urutkan. Kemudian kita lihat 5 ada berapa? Ada 2. 6 ada 2. 7 ada 2. 8 ada 4. 9 ada 1. Dan 10 ada 1. Oke, selanjutnya kita cari Q1, Q2, dan Q3-nya. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. Nah, letak Q ke I sama dengan I kali N tambah 1 per 4. Ini rumusnya. Sekarang kita mau cari Q1. Ya, Q1 maka I-nya di sini kita ganti 1 dikali N-nya berapa? Lihat nih, 2 tambah 2 tambah 2, 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12. N-nya 12 ya. 12 tambah 1 per 4. 1, 12 tambah 1, 13 kali 1, 13. Maka nih 13 ya. Maka dapat 13 per 4. 13 bagi 4, 3,25. Oke, 3,25. Sekarang kita lihat. 3,25 itu terletak di mana? 3,25. 1, 2, 3. Ya, ini 3,25. Nah, ini 3-nya di sini nih. Ini 4. Berarti 3,25 itu antara 6 ini dan ini. Nah, karena ini sama-sama angka 6, maka Q1-nya adalah 6. Ingat ya, tadi kenapa di sini? Ini kan tadi letaknya di 3,25. Ini letaknya, berarti kita hitung dari data yang sudah kita urutkan. Nomor 3, 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Kemudian itu kan 3,25. 3,25 berarti di antara yang ketiga dan keempat ini. Nah, karena yang data yang ketiga dan yang keempat ini adalah 6 dan 6, maka Q1 kita adalah 6. Ingat ya, karena 6 dengan 6. Oke, selanjutnya kita lihat untuk Q2-nya. Rumusnya sama. Karena ini yang kita cari Q2, maka I-nya diganti 2. Ini tetap 12 tambah 1 per 4. Oke, 12 tambah 1, 13. 13 kali 2, 26. Maka di sini 26 per 4. 26 bagi 4 adalah berapa? 6,5. Oke, 6,5. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 nih. 6,5. Oke, berarti kalau dia 6,5 di antara 7 dan 8 ini kan, antara data ke-6 dan antara data ke-8 ini. 7 dan 8. Selisih 8 dan 7 berapa? Ya, 1. Maka, karena ini dia terletak di antara 7 dan 8 ini, untuk mencari Q2-nya 7, sudah, 7 itu data yang ke-6. Yang ke-6 yang ini ya. Oke. Data ke-6 ditambah 0,5. 0,5 ini rumusnya. Dikali 1. 1 ini adalah selisih dari si 8 dan 7 tadi. 8 dan 7. Ya. Jadi selisih data ke-6 dan data ke-7.
0,5 kali 1 adalah 0,5. 7 tambah 0,5 berapa? 7,5. Jadi Q2-nya adalah 7,5. Oke, selanjutnya letak Q3. Q3 berarti I-nya kita ganti 3, ininya sama. 12 tambah 1, 13. 13 kali 3 adalah 39. Maka di sini 39 per 4. 39 bagi 4 adalah 9,75. 9,75 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini data ke-9 nih. Nah, data ke-9 ini kalau dia 0,75 berarti semakin ke sini. Berarti antara data 9 dan data 10. Nah, karena ini sama seperti satu tadi, angkanya sama-sama 8, maka Q3-nya adalah 8. Oke, itulah untuk data tunggal. Nah, tapi yang akan kita pelajari lebih dalam nanti adalah pada data kelompok. Oke, kita lihat pada data kelompok untuk kuartilnya ya. Dimana rumusnya itu adalah Q ke I sama dengan TB ditambah P dikali I per 4 kali N dikurang FK per F. Dimana TB itu tepi bawah kelas kuartil, kemudian P itu panjang kelas, N itu banyak data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F ini frekuensi pada kelas kuartil. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan kuartil dari tabel distribusi frekuensi data kelompok berikut ini. Ini masih soal yang sama dengan pembahasan median, modus, dan min kita ya. Oke, kita lihat di sini. Penyelesaiannya. Oke, di sini kita hitung dulu nih frekuensinya ini berapa totalnya. 5 tambah 10, 15 tambah 7, 22 tambah 20, 42 tambah 8, 50. Oke, rumus FK-nya. Sekarang kita tentukan FK-nya nih. FK-nya berapa? 5. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 7, 22. 22 tambah 20, 42. 42 tambah 8, 50. Oke. Sekarang kita tentukan kelas kuartil. Kelas kuartil kita tentukan nih. I per 4. Jadi I per 4 dikali N sama dengan 1 per 4 dikali 50. Kenapa ini 1? Karena kita mau cari kuartil ke-1. Jadi kalau kita mau cari kuartil ke-1, maka I-nya kita ganti dengan 1. Sama dengan 1 per 4 dikali 50 adalah 12,5. Oke, kita sudah dapat nih. Ini 12,5. 12,5 jika dilihat dari frekuensi kumulatifnya ada di mana? Ya, di sini ya. Karena di sini berarti 12 ada di 15 dalam 15. Karena di sini artinya ini 5. Berarti ini 6, 7, 8 sampai dengan 15 ada di sini. Oke, maka ini adalah kelas dari kuartil ke-1. Oke, selanjutnya kita lihat rumusnya. Q1 sama dengan TB ditambah P dikali I per 4N dikali FK per F. Kita lihat, di sini kita butuh TB. TB ya kan? Nah, TB kita berapa? Kita lihat nih, TB 35 ini. Berarti 35 dikurang 0,5. Sama dengan 34,5. Selanjutnya apalagi yang kita butuhkan? P. Panjang kelas. Kita ambil dari sini. 30 sampai 34, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, ini berapa totalnya? Iya, ada 5. Maka P kita ada 5. Selanjutnya, yang kita butuhkan apa? N kita sudah punya, 50, FK kita sudah punya nih, FK-nya. Kemudian frekuensinya juga sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke satu-satu. TB.
34,5. 34,5. P-nya berapa? P-nya 5. I-nya I ke berapa? Karena I-nya ke 1, maka sini ganti 1. 1/4. N kita berapa? 50. FK-nya berapa? FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, ini 5. Kebetulan 5 nih ya. Ya, maka di sini dikurang 5 per frekuensinya berapa di kelas kuartil? 10. Ini dia 10. Oke, selanjutnya sama dengan 34,5 ditambah 5. 1 kali 50, 50. Maka 50/4 dikurang 5/10. Selanjutnya sama dengan 34,5 ditambah 50 bagi 4 adalah 12,5. 12,5 dikurang 5/10 sama dengan, ini kita turunkan nih, 34,5 ditambah 5. 12,5 kurang 5, 7,5. Maka disini dapat 7,5/10 sama dengan 34,5. 5 kali 7,5, 37,5. Maka disini dapat per 10. Sekarang sama dengan 34,5 ditambah 37,5 dibagi 10, 3,75. Sekarang tambahkan 34,5 ditambah 3,75. Ya, 38,25. Selanjutnya kita lihat, ini kan baru Q1 nih, kita lihat Q2-nya. Rumusnya masih sama. Pertama kita tentukan dulu N-nya. N-nya tetap 50, kemudian FK-nya kita tentukan kelas kuartilnya. Karena yang mau kita cari Q2, maka I-nya kita ganti 2. Jadi 2/4 kali 50. Rumusnya ini sama ya, cuma beda di I. Tadi kalau Q1 dia kita ganti 1, kalau Q2 ganti 2, Q3 ganti 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya 2 kali 50 berapa? 100. 100 bagi 4 adalah 25. 25 di mana? Ya, ini 22, berarti 25 dari sini ya. Karena di sini berarti kelasnya 23, 24 sampai 42. Oke, 25 berarti ada di sini, maka kelas kuartilnya di sini. Oke. Sudah? Selanjutnya kita lihat rumusnya. Ini rumusnya masih sama. Kita butuh TB nih. TB kita berapa? Tepi bawah kelas kuartil. 45, berarti 45 kurang 0,5 sama dengan 44,5. Selanjutnya kita butuh P, panjang kelas. Sama, panjang kelasnya 5 juga ya. Oke, selanjutnya apa yang kita butuhkan? FK kita sudah punya, frekuensi kita juga sudah punya, N sudah punya. Oke, kita masukkan TB. TB-nya 44,5. P-nya berapa? 5. I-nya kuartil kedua, maka 2. N-nya 50, FK-nya berapa? Lihat, FK sebelum kelas kuartil. FK-nya berarti berapa? 22. Ini 22 ya. Frekuensinya 20. Oke, sama dengan 44,5 ditambah 5. 2 kali 50 adalah 100. Maka dapat sini 100/4 dikurang 22/20. Selanjutnya 44,5 ditambah 5. 100 bagi 4, 25. Dikurang 22 ya. Per 20 sama dengan 44,5 ditambah 5. 25 kurang 22, 3. Maka di sini dapat 3/20. 44,5 diturunkan, 5 kali 3, 15, 20 diturunkan. Oke, sama dengan 44,5, 15 bagi 20 berapa? 0,75. 44,5 ditambah 0,75, 45,25. Selanjutnya kita cari untuk Q3. Oke, ini sama saja, yang ini FK-nya sama. Sekarang kita menentukan kelas kuartilnya nih. I/4 kali N sama dengan, karena kuartil ketiga maka I-nya ganti 3 ya. Ya.
sama dengan berapa? 37,5 hasilnya. 37 itu ada di mana? Di sini ya, 37,5. Maka ini adalah kelas kuartil. Kemudian ini rumusnya tetap masih sama. Kita butuh TB. TB-nya sama ya jadinya. Dari tepi bawahnya itu 45 kok dikurang 0,5. Sama dengan 44,5. Kemudian untuk panjang kelasnya sama yaitu 5. Masukkan satu-satu. TB-nya 44,5 ditambah 5, NI-nya 3, N-nya 50, FK-nya 22. Frekuensinya berapa? 20. Oke. 3 kali 50, 150. Yang lainnya tetap. Selanjutnya 150 bagi 4 adalah berapa? 37,5. Maka sini 44,5 ditambah 5 dikali 37,5 dikurang 22 per 20. Sama dengan ini diturunkan 37,5 dikurang 22 berapa? 15,5. 20-nya turun. Oke, selanjutnya ini kita turunkan lagi nih. 5 kali 15,5 adalah 77,5. Maka didapat 77,5 per 20. Sekarang 77,5 bagi 20 berapa? 3,875. Ini dari sini ya, 77,5 bagi 20 dapatnya 3,875. Ditambahkan dengan 44,5. Ya, hasilnya adalah 48,375. Baiklah, demikian pembahasan kita untuk masalah kuartil. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.